Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan ayat 58. Bukankah ia anak tukang kayu? Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya seperti Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus kembali ke Nazaret, ke kampung halamannya sendiri, ia tidak disambut dengan sukacita. Justru sebaliknya, orang-orang memandangnya dengan mata curiga dan berkata, "Bukankah ia anak tukang kayu?" Kalimat ini bukan sekedar pertanyaan, tapi bentuk penolakan. Suatu cara halus untuk berkata, "Kami sudah tahu siapa kamu. Kamu bukan siapa-siapa." Yesus ditolak bukan karena ia berbuat jahat, bukan karena ia tidak bijaksana, tetapi karena ia terlalu biasa di mata mereka. Yesus dibesarkan di tengah mereka. Mereka tahu nama ibu Yesus, tahu profesi ayahnya, tahu silsilah keluarganya. Maka mereka tidak bisa percaya bahwa di balik kehidupan yang begitu sederhana tersembunyi hikmat ilahi. Inilah misteri inkarnasi yang kita imani, bahwa firman sungguh-sungguh menjadi manusia, bukan hanya dalam rupa, tetapi dalam hidup sehari-hari. Yesus belajar berjalan, belajar berbicara, belajar bekerja. Yesus hidup sebagai anak tukang kayu. Dalam katekismus Gereja Katolik, hal ini digambarkan sebagai hidup tersembunyi yang kudus. Masa di mana Yesus menguduskan waktu, pekerjaan, dan keluarga melalui kesetiaannya dalam hal-hal kecil. Santo Alfonsus Maria de Liguori menulis dengan sangat dalam tentang hal ini. Ia mengatakan bahwa kerendahan Kristus adalah cerminan kasih yang agung, bahwa Yesus tidak menuntut dikenali melalui kejayaan dunia, tetapi melalui kerendahan hati dan pengabdian total pada kehendak Bapa. Maka pertanyaannya bagi kita hari ini bukan hanya mengapa orang Nazaret menolak Yesus, tetapi juga apakah aku juga menolak kehadiran Tuhan di dalam hidupku hanya karena ia hadir dalam hal-hal biasa? Apakah aku hanya mencari Tuhan dalam hal yang besar dan gemilang, dan luput mengenalinya dalam keheningan, dalam pekerjaan yang sederhana, dalam rutinitas yang membosankan?
Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau hadir bukan dalam kilau istana, melainkan dalam rumah sederhana di Nazaret. Engkau bekerja dengan tangan yang berpeluh, menghidupi hari demi hari bersama keluargamu. Ajarilah kami untuk mengenali Engkau, untuk mencintai yang sederhana, dan untuk setia dalam hal kecil kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.